Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Filsuf Kocak. Seperti yang kita ketahui, kita sangat kebingungan bahwa bentuk negara Indonesia itu seperti apa ya. Ada yang bilang negara kita adalah demokrasi, tapi setahu saya, kalau istilah demokrasi pasti seluruhnya harus berdasarkan pemungutan suara. Kebijakannya harus berdasarkan pemungutan suara. Dan menurut saya di Indonesia itu demokrasi hanya terjadi setiap pemilihan pejabat, pilpres, atau pilgub, ataupun pemilihan DPR hanya terjadi seperti itu saja. Sedangkan dalam pemilihan kebijakan, ini itu, positif negatif, rakyat tidak bisa menentukan. Adapun wakil rakyat dikenalkan DPR, itu kebanyakan tidak memihak rakyat, melainkan memihak perut dirinya dan perut para pejabat. Yang dimana DPR sebagai wakil rakyat menjadi wakil pejabat ini sangat disayangkan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia bentuk negaranya Pancasila atau negara yang berdasarkan takut pada Tuhan. Panca berarti lima, sila berarti dasar, berdasarkan 5 dasar. Sedangkan negara lain seperti Amerika itu negara kapitalisme, negara yang dimana sangat takut dengan orang yang beruang. Atau negara komunisme, negara yang akan takut dengan kekuasaan. Sedangkan Pancasila negara yang takut pada Tuhan. Karena itu sila pertama berkaitan dengan ketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa. Namun sayangnya ketuhanan yang Maha Esa istilahnya kayak apa ya, banyak bentrokan agama, bahkan apa ya istilahnya, banyak para pejabat yang mengatasnamakan Tuhan tetapi korupsi di mana-mana, dan apa ya, tidak takut Tuhan secara implementasi, tapi secara teori iya. Ini yang sangat disayangkan. Bahkan toleransi antar umat beragama pun apa ya, agak berkurang ya sih, dikit-dikit Islam, dikit-dikit Kristen. Dan jujur wajar saja sih kalau seandainya di Indonesia kebanyakan kesalahan itu dari Muslim, ya karena mayoritasnya Muslim. Kecuali kalau mayoritasnya yang lain, kayak itu bisa dipertanyakan. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang tuh kayak apa ya, kurang adil, terus rakyatnya kurang beradab, bahkan Indonesia memasuki rekor yang sangat luar biasa. Misalnya netizen terburuk di dunia, ada yang kayak gitu. Padahal kan di sisi lain Indonesia itu negara yang rakyatnya paling ramah ketika saling sapa. Tapi ya kenapa gitu juga di netizennya terburuk sedangkan di ramahnya terbaik ya. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Dikit-dikit bersatu, tapi sering terjadi perpecahan baik dari ormas, baik dari apa ya, dari suku, itu kadang-kadang terjadi sih. Tapi sekarang moga-moga makin damai dan seterusnya lah antara ormas, pejabat, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Nah, kita dalam memilih pemimpin itu harus berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan. Bijaksana alias berdasarkan pengetahuan kredibilitasnya ya. Namun ya apa ya istilahnya, secara realita rakyat itu lebih memilih yang beruang alias uang sebagai kekuasaan, ingin mengikuti cara kapitalisme. Tapi sayangnya cara sesuai dengan Pancasila itu sangat ditinggalkan. Seperti hal yang kita ketahui seperti serangan pajar, ketika memilih pejabat, ketika disuruh dengan uang maka memilih pejabat tersebut, ya enggak sih? Itulah yang menjadikan apa ya, Pancasila terasa kapitalisme. Padahal kita Pancasila. Dan tapi jujur bukan di situ saja sih, bahkan dalam ekonomi juga ya. Kita tuh lebih menggunakan ekonomi kapitalisme dibanding ekonomi apa ya, ekonomi Islam, ekonomi agama, atau ekonomi Pancasila, ya enggak sih. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, keadilan ini sulit didapatkan. Misalnya apa-apa kan serba uang ya, karena berbau kapitalisme. Kenapa serba uang? Ya jawabannya simpel sih. Misal Anda terjerat kasus hukum, yang mau siap jadi pengacara tanpa dibayar siapa? Kan nggak ada. Mayoritas pengacara itu karena dua. Yang pertama karena uang, yang kedua karena viral. Kalau keduanya nggak ada ya pengacara juga nggak mau turun tangan, nggak mau buang-buang waktu hanya untuk membela orang. Apalagi kan nggak ada uang. Tapi ada juga pengacara yang baik, yang suka membantu orang juga ada. Nah inilah yang menjadikan konsep bahwa secara ekonomi Indonesia tuh mirip ke kapitalisme daripada ekonomi yang sesuai agama religius. Bahkan seperti yang kita ketahui, utang Indonesia itu semakin lama semakin membesar. Mungkin akibat kurs rupiah sendiri yang semakin mengecil terhadap dolar, bisa saja seperti itu. Bisa juga karena utang bunga ya, yang namanya utang, yang namanya bunga semakin tidak dibayar setiap tahunnya maka semakin besar.
Dan ada juga ya kasus seperti misalnya Pak Buya Hamka ya yang bikin jalan tol. Kan pemerintah punya hutang ke beliau, lalu beliau menagihnya, pejabatnya malah memfitnahnya. Pernah ya ada kasus gitu. Dan sebenarnya bukan pemerintahannya aja, bahkan rakyatnya aja seperti itu. Misalnya diam-diam ada orang yang memberikan kabar. Misalnya, "Assalamualaikum, gimana kabarnya?" "Baik." "Pinjam dulu dong uangnya segini." Ya, lalu dipinjam, lalu janji 3 hari akan bayar. Nah, sebenarnya itu ekonomi apa? Ekonomi kapitalis kan, asal janji-janji aja. Padahal kalau kita dasarkan dengan ekonomi Islam ya, harus ada jaminan atau barang yang senilai harganya agar jika suatu hal tersebut terjadi diblokir atau hilang tanggung jawab, maka bank jaminannya sebagai pengganti untuk dibayar. Tapi nggak dilakukan hal seperti itu di Indonesia, sayang loh. Padahal mayoritas Muslim, tapi menggunakan aturan ekonomi Islam aja pada nggak mau. Semuanya rata-rata suka pada yang riba, kredit cicilan, motor, KPR, kemudian ya minjem uang cuma dengan janji doang. Kalau nggak dibayar ya otomatis diblokir atau menjauhkan dari silaturahmi. Dan ini sangat jauh sekali dari ekonomi Islam ya. Lebih ke ekonomi ke barat-barat. Dan mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan ya, karena pada dasarnya Indonesia menggunakan ekonomi cenderung ke kapitalisme. Dan seperti yang kita ketahui ya, kalau berkaitan dengan sosialisme, ini agak agak bingung juga sih saya. Kenapa? Karena pada dasarnya pemerintah kan suka bagi-bagi bansos ya ke rakyat miskin. Yang dimana itu tujuannya supaya orang miskin itu berubah menjadi kaya. Padahal pada dasarnya kalau hal tersebut dilakukan, maka yang miskin semakin miskin alias memelihara kemiskinan ya. Seperti yang kita ketahui ya, kadang orang-orang bawah tidak mau naik ke atas, hanya hanya ingin diberi oleh pihak yang atas. Ya, pihak yang bawah. Dan ada juga ekonomi kapitalisme ya. Kita tuh secara karakter kapitalisme tapi secara pemerintah kita sosialisme. Nah, secara kalau kita menggunakan ekonomi kapitalisme di mana pemerintah itu membantu pengusaha, misalnya membantu tanam modal agar si perusahaan ini atau orang kaya ini menciptakan perusahaan yang sangat maju, yang sangat hebat sehingga bisa membuka sayap, memperlebar cabang dan bisa menarik orang miskin menjadi pekerja-pekerjanya. Alhasil yang tadinya miskin menarik atau menjadi rakyat menengah hingga ke atas. Itu sistem ekonomi kapitalisme yang saya ketahui. Jadi pemerintah itu membantu pengusaha untuk memperluas cabang usahanya agar bisa menghilangkan kemiskinan di mana yang miskin itu mendapatkan pekerjaan. Mungkin itu ekonomi kapitalisme kalau dalam sisi pemerintah. Namun yang seperti yang kita ketahui kalau dilihat dari sisi sosialisme di Indonesia, misalnya yang dikasih bantuan adalah orang miskin bansos, PKH dan lain sebagainya sehingga yang miskin tidak mau naik ke atas dan mau di bawah-bawah aja. Dan semoga pemerintah memberikan lapangan pekerjaan karena saya juga sebenarnya sedang menganggur. Ya, kenapa menganggur? Ya karena ya begitulah. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya ya. Agak panjang dan lebar ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.